Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang Flutter. Flutter yang di bagian Firebase. Oke, yang pertama, sebelum itu kita membuat project dulu. Oh iya, sebelumnya saya jelaskan dulu Firebase itu apa menurut Google ya. Oke, menurut Google, ini Firebase adalah suatu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan, bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Firebase alias BaaS atau Backend as a Service merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan developer. Dengan menggunakan Firebase, apps developer bisa fokus dalam mengembangkan aplikasi tanpa memberikan effort yang besar untuk urusan backend. Singkat cerita nih, mengenai sejarah dari Firebase didirikan pertama kali pada tahun 2011 oleh Andre Lee dan James Tamblyn. Produk Firebase pertama kali ini adalah real-time database. Real-time database digunakan untuk developer untuk menyimpan data dan synchronize ke banyak user. Kemudian ia berkembang menjadi layanan pengembang aplikasi. Pada bulan Oktober 2014, perusahaan tersebut diakuisisi oleh Google. Mengenai sisi layanan, dulu Firebase memberikan service trial atau percobaan. Namun saat ini kamu bisa memanfaatkan dan menggunakan layanan Firebase secara free atau gratis, tentu saja dengan adanya batasan-batasan tertentu. Kemudian layanan-layanan terjadi Firebase ada dua pilihan. Yang antaranya yang pertama adalah Spark, kita menggunakannya secara gratis, atau Bliss, kita akan dikenakan biaya sesuai dengan pemakaian layanan. Untuk kali ini kita akan memakai Spark secara gratis ya. Kemudian untuk jenis dan fitur-fiturnya yang pertama ada Firebase Analytics. Firebase Analytics adalah salah satu fitur pada Firebase yang digunakan sebagai koleksi data dan reporting untuk aplikasi Android maupun iOS. Koleksi data pun bervariasi. Sebagai contoh, kamu dapat membuat suatu laporan atau report untuk menggunakan atau pengguna aplikasi di negara Indonesia saja, atau mungkin negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Kamu juga bisa membuat atau melihat bagian mana saja dari aplikasi yang paling sering digunakan oleh user. Fitur ini mempunyai kelebihan yang memungkinkan kita untuk bisa membuat segmentasi user berdasarkan user attribute. User attribute adalah suatu parameter yang bisa digunakan sebagai filter yang bertujuan untuk reporting dan notifikasi. Contohnya pada aplikasi online shop. Dengan user attribute, kamu bisa tahu jumlah user yang membeli layanan handphone merek O. Atau bisa mencari tahu jam berapa transaksi dilakukan user jadi. Yang kedua adalah layanan yang kita gunakan nih. Yang ada praktik pada percobaan kali ini yaitu Firebase Cloud Messaging and Notification. FCM, Firebase Cloud Messaging, yaitu menyediakan koneksi yang handal dan nantinya hemat baterai antar service maupun antar device, sehingga kamu bisa mengirim dan menerima pesan serta notifikasi di Android, iOS, dan web tanpa perlu biaya. Untuk menagihkan pesan lanjutan, kamu bisa tarikan pesan dengan mudah menggunakan segmen yang telah ditentukan sebelumnya. Ini menggunakan demografi dan behavior atau perilaku. Anda dapat menampilkan pesan ke perangkat yang telah berlangganan pada topik tertentu. Selain itu, Anda bisa juga menakirkan hanya ke satu perangkat yang untuk mendapatkan informasi data yang terperinci. Biasanya ini dilakukan oleh proses pengujian. Pesan notifikasi ini terintegrasi sepenuhnya dengan Google Analytics for Firebase. Sehingga kamu memiliki akses pada interaksi tracking konversi secara detail. Nah, kamu dapat memantau suatu aktivitas dari suatu dashboard tanpa perlu coding atau membuat program sendiri. Contohnya seperti ini. Kita sudah searching ya Firebase seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengirim notifikasi. Mohon maaf masih oke di get start. Oke, nah di sini nanti oke. Yang ketiga ada Firebase Authentication. Firebase Authentication ini kita juga nanti membuatnya juga untuk menampilkan pop-up atau notif di handphone seperti itu. Oh, mohon maaf tertutup.
Firebase adalah salah satu layanan backend, fitur Android dan iOS. SDK yang mudah digunakan dan tampilan interface yang siap pakai untuk mengautentifikasi pengguna ke aplikasi yang kamu buat. Firebase Authentication mendukung autentikasi menggunakan nomor telepon, sandi, penyedia identitas, gabungan populer seperti Google, Facebook, dan lain-lain. Firebase Authentication terintegrasi dengan fitur layanan Firebase lainnya. Oke. Kemudian adalah Firebase Cloud Firestore. Firestore database bersifat fleksibel dan terukur untuk mengembangkan perangkat seperti seluler, web, dan server di Firebase Cloud Platform. Seperti halnya Firebase Real-Time Database, Cloud Firestore membuat datamu terkoneksi di aplikasi user melalui standar real-time dan menawarkan layanan secara offline untuk aplikasi seluler dan web. Dengan begitu, kamu dapat membuat aplikasi yang powerful, responsif, dan mampu bekerja tanpa bergantung pada latensi internet kamu. Dan yang selanjutnya adalah Firebase Real-Time Database. Data disimpan dan dieksekusi dalam bentuk JSON dan disinkroniskan secara real-time service yang terkoneksi. Hal ini berfungsi memudahkan kamu dalam mengelola suatu database dengan skala yang cukup besar. Oke. Selanjutnya ada Firebase Hosting. Firebase Hosting suatu layanan hosting konten web hanya dengan satu instruksi. Kamu dapat mengimplementasikan web serta menyajikan konten statis maupun dinamis ke CDN, jaringan penyelesaian konten global dengan cepat. Penggunaan Firebase Hosting sendiri yaitu mampu menayangkan konten melalui koneksi yang begitu aman. Bisa mengirimkan melalui file HTML, CSS hingga API atau layanan microexpress.js. Gitu untuk pengenalan dari Firebase sendiri. Selanjutnya untuk project contoh kita, yang pertama yang kita lakukan adalah membuat project dulu ya, project new Flutter project. Contohnya sini kita next saja ya, contohnya seperti ini. Karena saya sudah membuat, jadi dengan nama project yang push notification ya sudah terbentuk seperti ini projectnya. Oke. Oke, selanjutnya jangan lupa kita memasang 3 ini di prospek YAML kita. Yang pertama adalah Flutter Local Notification. Ini nanti kita akan pasangkan. Caranya seperti ini. Di installing ini. Nah, di sini. Oke. Kemudian juga ada Flutter Firebase underscore core, juga installnya di prospek YAML seperti ini. Oke. Dan di sini. Karena tadi sudah menginstalnya, maka akan terdapat di prospek YAML di bagian dependensi yang ini. Ini prospek local notification. Firebase messaging. Dan Firebase core. Seperti hal yang ini tadi. Firebase messaging, Firebase core, sama, dan Firebase dan Flutter local notification seperti ini. Oke, selanjutnya
Oh iya, selanjutnya jangan lupa kita import di main.dart-nya juga. Oke, jangan lupa di main.dart kita nanti bisa di sini untuk mengimport. Nah, seperti ini. Ini tadi ya installingnya kita importnya di sini. Nah, ini importnya. Oke. Di sini nanti sesuai itu. Ini contohnya, ini sudah kita import. Kemudian yang di sini ya, sudah kita import. Ini ya. Ini import. Ini juga sudah kita import. Oke. Sudah kita import. Selanjutnya selanjutnya kita ke halaman get start pada bagian ini, kemudian kita SDK ini ya Firebase Android untuk di modul di app level Gradle. Di sini di app Gradle ini. Oke, di dependensi lalu kita nanti import seperti ini di dependensi. Oke, di sini Firebase. Di sini oke. Kemudian di sini juga declare dan Firebase Analytic object to top of your activity. Oke, di sini kemudian initialize in the on create. Ya, di sini juga. Oke, setelah itu kita kopikan juga ini.
Di Gradle. Oke.